Polsek KPN dan KPN itu diseleksi kembali, yang masih bagus dipertahankan dianggap diganti. Ini apa? Kita akan mempunyai wajah potret hakim-hakim yang tidak bisa disebut tadi hubungi aku kalau mau menang. Itu disahkan, dibuat satu tim, presiden kepala negara buat tim untuk mengevaluasi pengadilan-pengadilan di tiap pengadilan KPN dan WKPN, di PT hanya 30-an orang, 20 orang kalau dengan wakilnya, itu dievaluasi dan track recordnya selama ini dari masyarakat setempat. Seperti itu. Baik, kita ke Medan. Pak Gayus, ada Pak Sofyan. Ya, bagaimana Pak Sofyan tanggapan Anda? Selamat sore Pak Gayus Lambun. Ya, selamat sore Pak. Iya, ini mirip Pak sekali Sofyan, saya dengar kalau para hakim mogok kerja ini gimana ini. Nah, seperti mobil tua aja mogok gitu. Jadi sebenarnya kalau bisa ini hakim ini kan sisanya itu boleh dikatakan kami selaku masyarakat awam itu udah setengah dewa setengah malaikat. Penentu. Jadi kalau bisanya jangan sampai mogok-mogok itu, malu dengan masyarakat Indonesia Pak. Kalau memang mereka mau diangkat jadi hakim kan ada proses tes di DPR, mereka langsung aja ke DPR. Bagaimana nih, tolonglah informasikan gaji kami ini kenapa nggak naik-naik 12 tahun. Kalau mogok gini kan, aduh, kita hakim kan saya sekali memalukan lah Pak. Nah, tapi saya mohonlah kepada hakim-hakim yang mulia, memang gajinya memang agak kecil, saya tahu saudara saya juga ada kehakiman, tetapi tunjangan kan besar juga gitu. Mohon ya Pak hakim-hakim jangan mogok lagi. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak Sofyan ya. Ini Pak Gayus ya. Ini masyarakat juga merasa menyayangkan mungkin ranah yang dilakukan, apakah tidak secara langsung menyampaikan kepada legislatif terkait dengan keinginan dan harapan tanpa harus menggelar aksi cuti dan sebagainya, Pak Gayus. IKAI atau Ikatan Hakim Indonesia itu sudah paham sekali, di statementnya juga memahami, malah ikut mengusung pemerintah untuk memperhatikan. Saya juga pernah jadi ketua IKAI di Mahkamah Agung ya, namanya satuan khusus Mahkamah Agung. Saya sangat tahu kondisi kesejahteraan hakim-hakim juga. Memang dari saya di sana tahun 2012, saya mulai 2011 di sana, itu sudah terasa sekali dan anak muda yang baru masuk hakim itu mengeluh gitu. Mereka menuntut dirinya hakim reformasi, menuntut agar income-nya tunjangan sosial itu dinaikkan dari 2 juta waktu itu 2 juta tahun 2011. Kemudian dipahami oleh Mahkamah Agung, DPR mengabulkan dengan APBNP ketika itu, setahu saya dengan APBN penambahan itu menjadi 4 juta lebih. Itu pun tidak memadai, tapi mereka menerima. Jadi artinya bukan mereka tidak berusaha, tentunya IKAI pusat juga sudah berusaha kalau dalam hasilnya itu. Tetapi kan kalau disuruh memalukan ya tentu mereka ini hakim, berbeda dengan PNS atau pegawai swasta yang setingkat ya. Mereka masih ternyata solidarnya ada pada perkara-perkara tertentu mereka tidak cuti. Mereka mengadili, ya saya ikuti perkembangan ini. Mereka tetap punya rasa tanggung jawab kalau untuk pidana contohnya tadi, bahwa kalau tidak diputus hari ini mungkin akan melampaui masa tahanan misalnya. Mereka bertanggung jawab itu. Saya dengar dari beberapa PN mereka aktif pada perkara tertentu. Tapi intinya mereka menunjukkan bahwa mereka juga bisa, tapi juga siapa menggunakan gerakan cuti bersama, tidak demo ya, seperti itu. Saya bisa memahami lah, sebagai mantan hakim saya bisa memahami. Iya, Pak Gayus, jika tadi disebutkan oleh Pak Sofyan di Medan, gaji mungkin kecil tapi tunjangannya besar ya. Ini kalau kita lihat dari beberapa tunjangan hingga mencapai seperti kelas pengadilan 1A 23,4 juta benar ya. Kemudian kelas pengadilan 1A khusus 27 juta ya. Apakah ini masih dinilai masih belum cukup ya terkait dengan tunjangan-tunjangan yang mungkin diangkat? Itu tunjangan Pak, setiap daerah berbeda. Itu tunjangan. Tapi kalau gaji pokoknya itu golongan 4A saja cuma 3.270.000. Iya. Itu sangat kurang. Golongan 4A itu. Jadi bagi saya ya ini KPP ini 4A ini, atau hakim tinggi ini. Jadi saya ikut menghimbau lah saat ini sebagai orang yang merasakan ada di sana beberapa tahun yang lalu itu memang pemerintah perlu memperhatikan.
Tapi dengan timbangan tadi, usulan dari Bapak yang dari Tatan tadi salah mengatakan ya ada satu sandingannya, yaitu bagaimana konsekuensi positifnya untuk bisa ditutupi. Baik. Nah, ini kita kembali ke 3 tuntutan ya dari Solidaritas Hakim ya. Selain tadi pengesahan rancangan undang-undang jabatan hakim, juga ada menginginkan pengesahan rancangan undang-undang Contempt of undang-undang yang mengatur perlindungan bagi hakim dari segala bentuk penghinaan terhadap pengadilan. Ini disampaikan bahwa peraturan ini sangat diperlukan untuk memastikan proses peradilan berjalan tanpa intervensi, ancaman atau tekanan dari pihak manapun. Sejauh ini bagaimana terkait dengan hal ini? Betul. Juga, Pak Ayus? Contempt of court itu memang penghinaan kepada pengadilan, terjemahannya, yaitu orang yang melakukan fisik, secara fisik ke pengadilan, ada gebrak-gebrak meja, ada lempar-lempar kursi, itu memang perlu diatasi dengan undang-undang lebih berat, lebih ketat. Kan contempt of court itu bukan oleh pengunjung saja, tapi orang yang berada di sana pun sebagai pelaku itu. Bukan orang terlalu perkara, justru siapa saja ada di area pengadilan itu memang dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya tidak sopan ya, atau kelompoknya disebut menghina pengadilan. Ada yang masih mengobrak-obrak meja, masih lempar sepatu, itu ada terjadi. Nah, itu menjadikan hakim bukan tidak nyaman, sebenarnya itu kehormatan hakim sudah tereduksi. Itu yang perlu dijaga, itu salah satu apa yang diinginkan oleh hakim-hakim ini. Itu patut diperhatikan oleh aparatur keamanan ini. Kepolisian masih ikut campur itu, harus bagaimana mengatasi pelanggaran seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga ada menginginkan adanya peraturan pemerintah tentang jaminan keamanan hakim. Nah, dari 3 tuntutan ini kan ini di luar dari gaji ya, atau berkeinginan terkait dengan pendapatan ya. Artinya dari sisi gaji pun juga sudah kurang lebih 12 tahun tidak naik. Kemudian juga ditambah lagi dengan beberapa tuntutan yang dianggap juga cukup mengkhawatirkan terkait dengan profesi sebagai hakim nih Pak Yus. Artinya kompleks ini masalahnya ya. Apakah peran-peran dari pemerintah melalui DPR juga akan tersampaikan jika cuti bersama ini terus akan dilakukan jika memang belum didengarkan oleh pemerintah? Ya, ini hal yang tidak berhenti cuma sampai ketika sedang terjadi, bahkan ketika hakim itu ditemukan melanggar hukum. Bagaimana kondisinya di lapas bertemu dengan mantan-mantan yang dia adili. Ini persoalan-persoalan juga yang terjadi juga. Saya belum menemukan contohnya, tapi kalau kepada petugas lain saya menemukan di Kalimantan itu terjadi ya penganiayaan petugas penegak hukum ini di lapas karena dia melanggar hukum lainnya ya, atau mungkin setelah dia pensiun juga dia masih ingat itu. Kami ini kan kalau pidana itu kan tetap pernah memutus seorang. Nah, orang ini kan tentu mempunyai sakit hati dan sebagainya. Itu resiko setelah pensiun juga itu. Nah, itu perlu diperhatikan sebenarnya resiko yang BDC dan ASN lainnya tadi. Penegak hukum hakim ini kan pemutus perkara. Artinya ketika orang putus itu ingat selalu itu kalau ketemu bagaimana di LP sama-sama ditahan, manusia biasa bisa melanggar hukum juga, kemudian masuk ke penjara. Belum ada lapas untuk penegak hukum. Ini persoalannya. Ini pernah saya suarakan juga ketika saya di DPR ini. Harus ada lapas khusus untuk penegak hukum. Ya, ini secara tidak sadar kita ternyata sejauh ini ya apa yang dirasakan oleh para hakim terkait dengan profesi dan juga tanggung jawab besarnya. Menyambung pertanyaan dari Pak Alek ini menyampaikan melalui pesan WhatsApp ini Pak Gayus ya, apapun itu negara ini sudah gila kalau gaji hakim tak naik selama 12 tahun katanya. Kemudian ada Pak Raf, bagaimana jika usul gak usah disebut sebagai tunjangan katanya ya. Ada Pak Pramataram, putusan hakim yang dikalahkan di tingkat PT dan MA, hakim layak dipertimbangkan, tidak dipromosikan. Jadi alat ukurnya putusan tidak dikalahkan karena pertimbangan hukumnya bagus katanya. Nah, ini terkait dengan prestasi mungkin Pak Gayus, apakah juga dalam hal ini juga ada apresiasi khusus terkait dengan prestasi yang mungkin diraih oleh para hakim? Ya, hakim ini kan berjenjang ya. Ada upaya hukum lanjutan yang memang diatur di undang-undang. Kadang-kadang di tingkat PN dimenangkan, di tingkat pengadilan tinggi dikalahkan, dan sebaliknya seperti itu saya Mahkamah Agung. Karena pertimbangan hakim itu berbeda. Ini majelis bukan satu orang ini. Nah, oleh karena itu memang saya mempunyai usulan juga
agar perkara dibatalkan di tingkat berikutnya itu hakim semula itu diperiksa. Kalau dia unprofessional conduct ya, tidak profesional, ya dia dikena sanksi. Mungkin tidak pidana, tapi mungkin diturun pangkatnya, dipindahkan seperti itu mesti ada. Sekarang tidak, kalau DPR menang di PT ya sudah selesai begitu saja. Mestinya ada ukuran itu, nantinya diperiksa yang kalah dan yang menang ini mana yang benar, dieksaminasi. Nah, kalau ternyata yang benar itu oleh hakim eksaminatornya itu dianggap yang bersalah yang mana, itu harus kena sanksi administrasi paling tidak atau sanksi etika. Kalau ada intervensi uang ya itu tugas KPK itu. Mestinya ada juga lembaga ini. Baik. Ini berlaku cuti akan mulai tanggal 7 hari ini hingga 11 Oktober. Gerakan ini bertema Gerakan Cuti Bersama Hakim se-Indonesia. Ya. Selain 3 tadi, ada 11 data yang dipaparkan. Gaji dan tunjangan yang tidak memadai, inflasi yang terus meningkat, tunjangan kinerja hilang sejak 2012, tunjangan kemahalan yang tidak merata, beban kerja dan jumlah hakim yang tidak proporsional, kesehatan mental, harapan hidup hakim menurun, rumah dinas, dan fasilitas transportasi yang tidak memadai. Kompleks ini, bagaimana Pak Gayus? Masih satu lagi sebenarnya perlu dibahas itu, kesehatan Apa lagi, Pak? Kesehatan hakim, kesehatan fisik dan mental. Itu pengaruh dari kalau hakim pidana sering mutus yang berat atau mempertimbangkan yang sulit ya, yang sangat sulit untuk diputuskan. Hakim masih putus itu dengan tanggung jawabnya. Nah, di sini merupakan bagian kesehatan. Kesehatan hakim juga kurang memadai. Ini mesti diperhatikan kesehatan fisik, kesehatan mental yang telah mutus berat, tertekan di pikiran terus, kemudian mau mati begitu kan. Itu hakim juga beban yang harus saya tanggung. Jadi ini juga perlu diperhatikan. Oke, baik. Ini hal-hal yang mungkin juga harus diketahui oleh masyarakat Indonesia terkait dengan apa yang dilaksanakan oleh gerakan oleh para hakim dari hari ini hingga tanggal 11 Oktober nanti. Menyambung pertanyaan melalui pesan WhatsApp kembali nih Pak Gayus, ada Pak oleh Kebo. Yang saya bingung, bagaimana bisa terjadi bahwa konser hakim mau gaji kecil tapi bebas bertindak semaunya, bebas hukum diawali, siapa yang jadi pelindung dan penanggung jawab tertinggi, kejar dan tangkap, boleh dirajam rame-rame katanya. Waduh, ini berbagai macam hal. Terkait dengan hal ini kan terkadang seperti ini ya Pak Gayus ya, sebuah kasus atau pertindakan hukum yang mungkin diawali oleh penangkapan oleh pihak kepolisian, keputusan hukumannya kan tergantung dalam persidangan ya. Artinya apakah nanti akan ditindak dalam pasal berapa, hukuman berapa juga kembali ke hakim ya. Ini kadang-kadang ada putusan hakim yang kontroversial ya. Artinya terkait dengan kasusnya apa, dihukum lebih rendah, bahkan denda juga lebih murah dibandingkan kasus yang lebih ringan seharusnya. Ini bagaimana? Apakah hal-hal ini juga menjadi perhatian juga dari Pak Gayus terkait dengan hakim ini? Iya, tentunya ini kesepahaman bersama antara masyarakat yang memperhatikan cuti bersama ini atau mogok hakim ini, kemudian pemerintah juga memperhatikan, karena kita ini memang menunjuk ya. Ini menunjuknya, mengangkat, bukan memilih hakim. Hakim itu nggak dipilih Pak, hakim itu diangkat. Juga untuk serikat itu hakim memang tiap distrik negara bagian itu memilih ya, orang terpilih. Hari ini kan tidak, seleksinya oleh pemerintah juga. Nah ini memang berbagai risiko yang di belakang tugasnya itu. Sebut saja hakim di Amerika tidak pernah dipersoalkan karena dia tidak pernah memutus. Yang memutus itu juri, masyarakat, tokoh masyarakat setempat yang sangat arif, yang dianggap itu dipilih, diangkat. Kita di sini diangkat oleh presiden. Ini juga persoalan administrasi yang mungkin publik tidak banyak tahu. Oke, baik. Ini yang mungkin harus diketahui ya. Kita kependengar kembali Pak Gayus ya, dari Surabaya ini ada Pak Cukup ini sudah tergabung. Silakan Pak Cukup. Selamat sore Bapak narasumber dengan Pak Cukup Seniman Surabaya Bapak. Ya, selamat sore Pak Cukup dengan Pak Gayus ya. Silakan Pak Cukup. Ya, karena saya sangat Pak Cukup tawanan suaranya. Ini menunjukkan Indonesia nanti akan maju. Karena begini, Pak Habib ini harus dikasih perumahan di depan, dijaga oleh Satpol PP agar supaya apa? Kalau memutuskan hukuman mati dia tidak takut. Nah kebalikannya makanya DPR tidak dikasih perumahan agar supaya dia dekat dengan rakyat. Nah, jadi keputusan negara sekarang ini kan Pintar Pak Cukup kadang-kadang. balik. Maka
Maka unsur rasa ini nanti akan serius. Yang harus dikasih terakhir agar supaya keputusannya nanti tidak takut didatangi preman, DPR. Ya. Pak Cukup keren juga pikirannya. Halo Pak Cukup. Baik, Pak Cukup terputus ya sepertinya ya. Namun kami sudah dapatkan poinnya ini, Pak Gayus. Ini yang juga sedang viral ini terkait dengan tempat tinggal ya, keamanan dari para hakim ya, jika dibandingkan dengan DPR yang mungkin yang seharusnya dekat dengan rakyat, malah hakim yang mungkin justru khawatir terkait dengan putusan-putusan yang selama ini diberikan. Artinya sebenarnya masyarakat sudah cukup paham terkait dengan apa yang ditanggung jawab besar yang harus diemban oleh seorang hakim. Namun sejauh ini juga perhatiannya masih kurang. Apakah nanti dari proses yang terus akan dilaksanakan hingga tanggal 11 Oktober nanti ini bisa berdampak positif terkait dengan seluruh tuntutannya ini, Pak Gus, Anda melihatnya? Ya, ini kan mereka mensuapkan ini. Dia bukan berarti mogok total. Mereka atau ada hakim yang tanggung jawab besar. Ya. Jika bukannya putusan hari ini mereka tidak ikut cuti bersama untuk tadi. Ini hanya himbauan bagi saya. Hakim itu bagaimanapun sosok yang harusnya arif. Dan tentunya ini juga memalukan, mereka juga merasakan, tapi karena keterbatasan yang memang betul-betul memuncak menjadi dihindari, ya mereka hanya mencuatkan ini. Kita hormati lah, saya pikir apa keluhan orang ya, jangan kita juga egois kita sendiri saja sebagai masyarakat. Tapi kita dengar hampir banyak dari yang kita dengar tadi mendukung bahan untuk diperhatikan, ya saya saksikan begitu. Dan di berita juga begitu, karena hakim ini hanya mogok 4 hari saja, karena tidak mau total, sebenarnya total di banyak tempat pasti ada yang juga meninggalkan sebentar ya kompetenya untuk melihat tugas-tugasnya yang penting, yang sangat penting mungkin. Itu saya saksikan itu hakim sebenarnya, dan tidak semua hakim yang tadi dikatakan istrinya mewah, tidak semua, dan juga tidak jelas itu. Mungkin memang istrinya keluarga mampu misalnya kan tidak bisa digeneralisir. Oke. Baik, ini yang mungkin menjadi perhatian. Kita berdoa bersama, Pak Gayus ya, semoga saja apa yang menjadi harapan dan keinginan dari rekan-rekan hakim Indonesia yang saya juga sedang melaksanakan aksi itu bersama. Namun di tengah-tengah itu juga masih banyak PN-PN yang masih menggelar persidangan, artinya masih bertanggung jawab dengan apa yang menjadi pekerjaannya ya. Semoga bisa menimbulkan dampak positif ya, Pak Gayus ya. Baik Pak, betul sekali, dan mungkin sarana media ini juga sangat membantu memberi netralisasi pandangan secara netral itu. Baik, terima kasih Pak Gayus sudah bersama LSM pada sore hari ini Pak Gayus. Ya baik, selamat sore, selamat sore Pak, sehat selalu Pak Gayus. Amin. Baik, dengar ya, karena Sama batasnya 20 liter sama di Bogor guys. Jadi kalau udah ini apa saja nggak apa-apa, santai aja lah. Yang udah puyeng ngurusinnya pokoknya. Ada orang kantor yang ini, ada orang kantor yang ngurusin. Seorang ayah berinisial RA 36 tahun dikabarkan menjual bayinya yang berusia 11 bulan kepada orang lain. Diduga RA Ini berita menjual ini berapa bayinya. kali sih, capek gue dengernya lama-lama. Ada kali udah 8 kali itu berita jual bayi. Ada berita yang lainnya apa sih entah.
dari Jalan Serma Marzuki nomor 30 Bekasi Selatan 100.3 FM El Gangga. Selamat sore Mitra, kembali lagi bersama Neng Dewa di Gelora Nyongsong dari jam 5 sampai jam 8 malam pas impas. Yang buat Mitra yang mau ikutan kirim salam, request lagu atau ikutan tema boleh ya. Temanya hari ini adalah Mitra masih pada naik angkutan umum gak sih? Naik apa aja tuh Mitra kira-kira ya? Langsung ceritain ke Neng Dela di WhatsApp El Gangga 0811161003. Pantengin terus Nyongsong sampai jam 8 malam pas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.